sahabat semuanya, saudara-saudara warga Kota Cilegon, pada kesempatan kali ini KPU Kota Cilegon kehadiran tamu dari tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten periode tahun 2023-2028. Pada kesempatan ini bahwa KPU Kota Cilegon ingin beberapa hal ingin menyampaikan terkait masalah persyaratan-persyaratan maupun tahapan-tahapan. Mungkin perlu saya sampaikan, Pak Tono. Silakan, Pak. Pertama, untuk persyaratan ada 15 persyaratan ya secara normatif yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah warga negara Indonesia dengan KTP Banten yang nanti dibuktikan dengan KTP elektronik. Kemudian berumur minimal 35 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, silahkan. Maksimal nggak ada, Pak? Nggak ada, minimal 35 tahun. Kemudian persyaratan berikutnya adalah ya normatif seperti setia kepada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi. Kemudian minimal pendidikan adalah S1. S1. Ya, S1 yang dibuktikan nanti dengan ijazah. Kopi ijazah yang sudah legalisir. Kemudian setelah itu juga ada persyaratan sudah keluar, sudah tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menjadi anggota partai politik dan belum 5 tahun, otomatis tidak bisa. Kemudian yang kedua, tidak pernah pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Jadi misalnya seseorang sudah inkrah nih pidana, dia menjalankan hukuman, itu paling singkat harus 5 tahun yang lalu. Yang itu dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan. Kalau baru masanya 4 tahun nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Lalu apalagi dia harus dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkoba. Yang dibuktikan dari surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Jadi saya kasih catatan ya, Pak Tono, dari rumah sakit pemerintah. Karena ini banyak pertanyaan, boleh nggak dari swasta, dari klinik, dari puskesmas? Saya tegaskan dari rumah sakit pemerintah. Kan di Banten RSUD kan banyak ya, hampir semua kabupaten kota ada, jadi itu nggak ada kesulitan. Berarti rumah sakit KS itu nggak bisa, Pak ya? Dia swasta ya, Swasta. bisa. RSUD kan ada di swasta. Ya. Kemudian apalagi yang penting? Yang penting adalah calon tersebut belum pernah menduduki jabatan sebagai anggota KPU tingkat provinsi 2 kali. 2 kali. 2 kali itu penjelasannya bisa berturut-turut atau bisa juga PAW. tidak berturut-turut, maksudnya lengkap. Misalnya tahun sekian dia jadi anggota KPU, terus jeda, tahun berikutnya jadi lagi, kan sudah 2 kali tuh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Termasuk misalnya 1 periode di wilayah luar Jawa misalnya, kemudian 1 periode lagi di Jawa, itu juga nggak bisa. Nggak bisa, Pak ya? Jadi baik berturut-turut, tidak berturut-turut dalam satu wilayah maupun beda wilayah, itu tidak boleh. Ya, untuk selevel berarti tingkat provinsi. Itu mungkin Pak Tono penjelasan terkait syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh teman-teman yang tertarik itu untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi Banten. Oke, terima kasih Pak Agus Supatmo yang sudah menjelaskan tadi ya terkait masalah persyaratan-persyaratannya. Mudah-mudahan nanti juga di Cilegon ini, Pak, banyak banyak yang beranimo masyarakat tinggi gitu pada daftar gitu ya. Kita harapkan masyarakat Cilegon ini pada semangat ikut partisipasi. Ya, kita juga tidak tahu apakah kita memang pada milik di situ, Pak ya. Ya, yang penting kan prosesnya diikuti, tahapannya dijalankan, prosedurnya ditempuh. Kemudian kalau tahapannya
Jadi tahapannya itu dimulai dari kemarin tanggal 10 bulan Februari. Oh, udah buka itu, Pak, ya? Sudah 2023. Untuk pendaftaran ditutup di tanggal 21 Februari. 21 Februari. Pukul 23.59 di hari Oh. terakhir ya. Tapi 12 kalau malam lah ya, jam 12 tapi malam. kalau hari biasa ya jam kerja. Jam kerja. Dari jam 8 Iya. sampai jam 5, jam 4 lah. Ya, kita standby di sekretariat di Ruko Sukses 2 Sumur Pecung ya. Oh, Sumur Pecung, Pak, ya, yang Sukses, jadi yang ya. enggak sebelum rel. Sebelum rel. Nah, itu tahapan selanjutnya yang perlu mungkin kami sampaikan adalah jadi secara garis besar itu setelah pendaftaran, verifikasi administrasi, kemudian setelah itu setelah verifikasi penetapan yang lolos administrasi, kemudian jadi tahap besarnya dia tahap besar. Ya. Pertama adalah administrasi. Administrasi. Dari administrasi itu nanti akan disisakan setelah kita verifikasi 10 kali kebutuhan. 10 kali berarti 70. 70 kan 70. Ya, ya. Provinsi Banten 7 ya. 7. 10 kali 70. 70 orang. Sisanya itu nanti kita nyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi. Nah, nanti kita pakai sistem scoring. Ada ijazah kita scoring, kemudian pengalaman kepemiluan kita kasih scoring. Oh, iya. Kemudian kemampuan menulis misalnya, Iya. buku, Iya. jurnal. Nah, itu nanti kita kasih scoring semua. Oh, jadi poin itu, Pak, ya. Poin-poinnya ada. Ya, dari poin-poin itulah nanti untuk menentukan 70 itu. Iya, 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 iya. Ya kan? Kemudian juga nanti dari aspek pemeriksaan kesehatan yang tadi saya sampaikan. Apakah dinyatakan sehat atau tidak sehat, itu kan otentik dari dokter di RS rumah sakit pemerintah yang tadi saya sampaikan. Itu juga menjadi bagian yang akan kita perhitungkan. Setelah tahap verifikasi administrasi, itu kita memilih 70 orang. 70 orang ini berikutnya masuk ke tahapan tes tertulis, ya, Tertulis. CAT, CAT, Pak, ya. kemudian juga nanti ada IC-nya plus psikotes. Jadi nilainya digabung. Oh, digabung, Pak. Jadi antara CAT plus IC plus psikotes itu satu paket penilaian. Satu paket penilaian. Oke. Kemudian setelah melalui tahap itu berapa yang disisakan? Iya. 4 kali kebutuhan. 4 kali. 4 kali. Jadi kalau 7 kali 4 berarti Ya. 28. Yang 42 kegusur. Bukan gusur lah. itu. Tereliminasi kan. Lebih audisi tereliminasi. Tereliminasi. Dari Iya. 28 itu nanti kita tantang Iya. mereka untuk memasuki tahap tes berikutnya. Apa itu? Kesehatan dan wawancara. Oh, kesehatan dan cara. Nah, kesehatan dan wawancara itu nanti disisakan 2 kali kebutuhan. Kesehatan dan wawancara. Nah, disisakan 2 kali kebutuhan. Berarti 7 kali 2 kan? 14. Nah, 14 orang inilah yang nanti akan kita kirim ke KPU RI KPU RI. untuk dilakukan fit and proper test Oleh KPU RI, Pak. oleh KPU RI. Jadi tahapan di tim sel itu selesai di bulan Maret, akhir Maret ya, kita 26 Maret. Setelah itu 3 hari setelah ditetapkan oleh tim sel, maka kita kirim ke pusat. Nah, di pusat, di KPU RI maksudnya, tentu menunggu jadwal fit and proper test. Kan ada Iya. totalnya ada 20 provinsi. Oh, 20 provinsi, Pak, ya. 20 provinsi di tahap satu yang, ini. yang baru, Pak. Ya, tentu KPU RI kan bikin jadwalnya itu Kapan, daerah mana ya? saja. Nah, dari situ setelah fit and proper test maka akan dilakukan pelantikan sesuai dengan akhir masa jabatan untuk KPU Provinsi Banten. Itu di bulan Mei tanggal 23 kalau nggak salah ya. 23 ya. Nah, itu mungkin secara umum tadi tahap persyaratannya sudah, tahapannya sudah. Nah, tahapan-tahapan penting ya untuk teman-teman yang mau mendaftar yang harus diperhatikan tadi itu, Pak Tono. Ya, apa itu, Pak? Ya, dari seluruh pendaftar disaring Ya. menjadi
70. Setelah itu disaring lagi 4 kali menjadi 28, disaring lagi menjadi 14. Nah, kompetisinya kan ada di situ. Kompetisinya ada di situ. Kemudian yang terakhir, kita memiliki aplikasi si Akba ya. Oh iya Pak ya Pak. Saya dengar ya Pak. Iya. Siapa? Tapi yang kemarin teman-teman Badan Etok juga ya. Sistem informasi anggota KPU dan Badan Etok. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman di Cilegon yang berminat untuk mengakses si Akba, diklik pasti langsung muncul ya. Di situ sudah ada kolom-kolom data dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menginput seluruh persyaratan, kemudian file aslinya, berkas aslinya itu disiapkan, dirapikan, plus 1 kopinya itu diserahkan langsung ke sekretariat atau bisa juga melalui ekspedisi ya, ke alamat sekretariat kita yang tadi saya sampaikan di Ruko Sukses 2 nomor 7 Sumur Pecung Serang. Tapi kalau sekalian mau jalan-jalan ke Serang ya bisa langsung datang ke sekretariat. Sambil mampir di bahasa saya itu Pak. Iya. Depannya bahasa saya. Ya. Oh gitu. Nanti kita mampir lah. Iya. Itu mungkin Pak Tono yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus Warmo atas penjelasannya. Ya mudah-mudahan harapan kami dari KPU Kota Cilegon sendiri sangat berharap warga Kota Cilegon tidak keberatan atau tidak malu-malu lah, karena mungkin nih Pak nih. Kalau saya nih daftar langsung ke tempatnya kadang-kadang agak malu ya. Tapi karena lihat si Akba tadi itu Pak yang menarik tuh. Kalau mungkin bisa betul langsung diverifikasi Pak ya. Kalau setidaknya bisa administrasinya tuh Pak sebelum kita serahkan ke sana. Jadi nanti kan ada tahap verifikasi melalui si Akba oleh tim sel, ya kan. Nanti kita kembalikan kepada pendaftar sampai dengan batas akhir. Akan diperbaiki. Silahkan diperbaiki, silahkan dirapikan. Kemudian juga yang penting untuk teman-teman yang PNS harus mendapatkan surat izin dari pembina kepegawaian. Harus. Apa harus mundur Pak? Kalau PNS itu statusnya sebenarnya kan kita mengikuti aturan di PNS-nya ya. Iya. Kita ikutin aturannya, tapi yang selama ini dia berhenti sementara ya. Berhenti sementara. Dulu kan cuti ya, sekarang berhenti sementara. Dan harus di prinsipnya sih harus mendapatkan izin dari pembina kepegawaian. Kemudian bagi pejabat pemerintah, BUMD, BUMN harus mundur. Kalau pejabat mundur dari jabatan. Harus mundur. Ini pejabat pemerintah, ya kan? Pejabat di BUMN, BUMD itu harus mundur semenjak mendaftar. Semenjak daftar. Harus mundur dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kalau seperti tenaga P3K gitu ya, kemudian kalau P3K dia harus mundur ketika harus dapat izin pasti, tapi dia harus membuat pernyataan mundur ketika nanti diterima. Tapi kalau P3K tidak perlu di awal. Tapi kalau pejabat pemerintah, pejabat BUMD, BUMN, pejabat politik ya, kalau anggota partai politik otomatis harus 5 tahun kan. Kalau anggota KPU Kabupaten Kota Pak mau nyalon, apa harus mundur? Tidak. Jadi di ketentuannya untuk teman-teman yang sekarang aktif di komisioner secara berjenjang, itu di ketentuannya tidak harus mundur. Tidak harus mundur. Silakan saja mendaftar, karena itu yang saya pahami dari regulasi yang ada di PKPU seperti itu. Tapi kalau secara etis mau kulon gitu, ya silakan saja, itu kan masing-masing secara internal. Tapi kalau dari sisi PKPU dan aturan-aturannya, kita tidak melihat dia harus mengundurkan diri dari itu.
Baik, terima kasih Pak Agus Ya, Supatmo Pak Dono. atas penjelasannya. Ya. Harapan kita kembalikan lagi kepada masyarakat Cilegon agar ya punya semangat lah untuk Ya, mendaftar ya. karena pendaftaran bisa dari rumahan ya Pak ya. Ya ini kan tinggal Iya, tinggal aplikasi pakai HP Pak, saja. ya. Pakai HP juga bisa lah ya. Kan udah canggih teknologinya dan pendaftaran udah lumayan, udah di atas 200 sampai dengan hari ini. Baru hari ke berapa Mas? Ketiga. Ketiga. Iya. Iya. Sudah ratusan, Pak Tono baru hari ketiga udah 200 lebih. Iya, iya. Alhamdulillah berarti antusias Iya, warga iya. Banten Iya. ini luar biasa kan gitu. Iya. Semakin banyak yang mendaftar maka probability untuk bisa mendapatkan calon-calon komisioner yang punya integritas, punya independensi dan profesional tentu akan semakin terbuka. Kan begitu. Gitu Pak. Oke, Siap. Pak Agus. Ya. Terima kasih atas sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Demikian tadi warga Kota Cilegon apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus Supatmo, mudah-mudahan ya bisa menjadikan pencerahan dalam arti untuk terkait masalah informasi terkait pendaftaran Ya. calon anggota KPU Provinsi Banten ini Pak. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih. Siap.